Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel kami yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan yaitu penerapan pendidikan saintifik dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Adapun skenario pembelajaran terkait dengan elemen pendekatan saintifik terhadap kegiatan belajar siswa. Adapun elemen tersebut diantaranya yang pertama observasi, yang dimana peserta didik ini mengumpulkan data hasil observasi yang mereka amati di sekeliling mereka. Yang kedua yaitu bertanya, yang dimana peserta didik ini mengajukan pertanyaan atau masalah yang terkait dengan data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh mereka. Yang ketiga yaitu mencoba atau mengumpulkan informasi, yang dimana peserta didik ini membuat hipotesis dan merancang percobaan untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, adapun yang nomor 4 yaitu menalar, yang dimana peserta didik ini data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan percobaan harus dianalisis dengan melakukan penalaran. Adapun yang terakhir yaitu komunikasi, yang dimana peserta didik ini jaringan yang dikembangkan oleh peserta didik ketika melakukan investigasi tentang hasil yang diamati oleh peserta didik kita, yaitu dari sekeliling mereka. Maka kemampuan komunikasi dan keterampilan interpersonal sangat dibutuhkan dalam membangun jaringan. Peserta didik juga dapat melatih kemampuan komunikasi ketika menyampaikan informasi yang ditemukan, baik melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di depan kelas. Adapun langkah-langkah pembelajaran PPKN dalam pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran, pendekatan yang dapat dijadikan sistem agar tercapainya pembelajaran yang diharapkan ialah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik berperan penting agar tercapainya materi yang diajarkan guru pada mata pelajaran PPKN di SD atau MI. Hal ini disebabkan banyaknya siswa yang masih menganggap pelajaran PPKN termasuk pelajaran yang membosankan dalamnya berceritakan sejarah-sejarah. Guru juga terlalu dominan bercerita dalam menjelaskan materi. Maka untuk itu guru dituntut untuk mengubah metode mengajar agar siswa dapat belajar dengan tenang. Pendekatan saintifik salah satu pendekatan yang mampu menghilangkan fobia siswa dalam belajar PPKN. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasi. Rumusan aktivitas siswa dalam komponen pendekatan saintifik. Untuk mengimplementasikan pendekatan saintifik, ada beberapa aktivitas yang harus diterapkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Adapun pendekatan saintifik dijadikan sebagai pendorong berhasilnya suatu kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Untuk pendekatan saintifik sangat berperan penting dalam mengaktifkan aktivitas belajar siswa. Adapun aktivitas siswa melalui pendekatan saintifik ada beberapa tahapan kegiatan saintifik, yaitu yang pertama mengamati, yang dimana sebelum guru memulai pembelajaran, siswa mengamati gambar pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah disediakan oleh guru. Nah, yang kedua yaitu
menanya, yang dimana peserta didik melakukan tanya jawab berkaitan dengan nama pahlawan Indonesia sambil menunjukkan gambar yang sudah diamati. Yang nomor 3 yaitu mencoba atau mengeksplorasi, yang dimana guru meminta peserta didik membuka buku peserta didik halaman 1 dan membacakan teks dan nama-nama para pahlawan Indonesia. Setelah itu, guru membagi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 6 siswa. Setelah kelompok dibagi, peserta didik dianjurkan untuk berdiskusi pada kelompoknya mengenai pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah memperjuangkan Indonesia dari para penjajah. Dan juga peserta didik dihimbau untuk mencari sumber sejarah dari buku atau internet. Adapun angka yang keempat, yaitu tahap keempat, yaitu mengasosiasi, yang dimana setelah mendapatkan sumber informasi dari buku dan internet, peserta didik dapat menyusun informasi dengan menggunakan bahasa sendiri dari hasil gagasannya sendiri. Adapun yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Nah, yang dimana pada tahap terakhir ini peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kelompok lain boleh memberikan pertanyaan, kritik, maupun saran.